Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah pemrograman Python dari kelas TT 4409. Di sini ada Anissa Arihayati, ada Imam Khalis Amri, Hayul Mukarabin, dan Wilda Bella Nusadina dengan NIM tertera. Nah, di sini penjelasan proyek dari kami itu mendapatkan dataset 1 dan ditemukan kolom NIM dengan nilai tertukar, sehingga harus menukar nilai terlebih dahulu, yang mana aturan dari dataset 1 itu sebagai variabel masukan dan fungsinya adalah list. Dalam dataset 1 mendapatkan data seperti berikut. Jadi pada kolom NIM itu ada data yang tertukar, yang harusnya dia tuh berisi NIM tapi malah berisi nilai. Jadi tugas kami adalah menukar agar di kolom NIM tersebut hanya berisi data-data dari NIM. Lanjut yuk. Selanjutnya, kita melakukan import CSV terlebih dahulu. Ini digunakan karena file yang kita pakai adalah file CSV, sehingga kita harus mengimportnya terlebih dahulu agar bisa digunakan. Jadi pertama-tama kita membuat fungsi baca header list agar kita bisa membaca header dari datanya dengan parameter f, yang mana f ini merupakan variabel dari file CSV tersebut. File tersebut dibuka dengan menggunakan with open dengan data tersebut dibuka dengan perintah with open dalam kurung f, r, yang mana r ini tuh merupakan perintah kalau semisal kita tuh cuma ngebaca datanya aja. CSV_file maksudnya file itu dibuka dan disimpan pada variabel CSV_file. Lalu di bawahnya ada variabel data reader yang berisi CSV reader dalam kurung CSV_file delimiter titik koma. CSV reader ini sebenarnya berupa objek yang mana di dalam CSV reader-nya itu nanti terdapat data yang didapatkan dari file CSV yang tadi udah dibuka pakai open tadi. Jadi di dalamnya CSV reader itu dia ada CSV file. Nah, di sini kita delimiternya titik koma karena di data CSV yang sebelumnya di sini kita data untuk memisahkan setiap datanya itu dia pakai titik koma. Jadi delimiternya disesuaikan. Next yuk. Nah, selanjutnya fungsi baca kolom list dengan parameter f, kolom, yang mana ini digunakan untuk membaca kolom listnya. Sama seperti tadi, jadi kita ngebuka datanya terlebih dahulu pakai open, lalu f, r, csv_file, jadi datanya dibuka lalu disimpan di csv_file. Lalu sama seperti tadi, data reader, CSV file, dan selanjutnya datanya dibuka lalu disimpan di CSV file. Nah, nanti disimpan lagi di variabel data reader. Lalu ada header sama dengan next data reader. Next ini tuh pada dasarnya dia digunakan untuk mengembalikan item selanjutnya dari suatu iterator. Nah, untuk menampilkan datanya itu harus menggunakan perulangan. Jadi for row in data reader ini digunakan untuk menampilkan datanya. Yang mana variabel row itu nanti akan berisi sebuah list dari tiap baris data. Dan list dalam kurung row itu digunakan untuk mengubah suatu objek ke bentuk list. Lanjut yuk. Nah, karena dataset 1 itu kita
tugasnya untuk menukar NIM, jadi ini perulangan yang digunakan untuk menukar NIM. Boleh minta tolong slide 9 yuk. Nah, di sini di sebelah kanan kami membuat variabel tukar untuk proses penukaran data. Jadi ada tukar 1, PPS tukar NIM, parameternya NIM tugas 1. PPS ini merujuk ke file.py-nya. Tukar NIM ini merujuk kepada fungsinya. Jadi kita nanti itu melakukan pengecekannya itu setiap kolom. Jadi dengan kolom NIM sama kolom NIM sama tugas 2, kolom NIM sama kolom kuis 1 dan seterusnya. Boleh kembali lagi nggak ya di slide sebelumnya? Nah, di sini untuk fungsi tukar NIM dia kan parameternya NIM, F. Nah, di sini tuh maksudnya kita melakukan perulangan. Jadi kita tuh ngecek di F-nya ini, line F itu buat ngitung di dalam datanya itu ada berapa huruf. Jadi kan kalau nilai itu kan dia 100 ya, maksimal kan 100. 100 itu kan 3 digit kan maksimal. Nah, semisal dia tuh lebih dari 3 digit, berarti dia dipastikan kalau itu tuh NIM dan bukan nilai gitu. Jadi kita ngecek di FE dulu apakah dia lebih dari 3. Kalau semisal dia lebih dari 3, berarti dia harus ditukar sama data yang ada di kolom NIM. Jadi proses penukarannya itu kita pakai variable temp yang ini tuh buat nyimpen data yang ada di kolom NIM. Lalu di kolom NIM ini tadi diisi data yang dari FE. Nah, selanjutnya data yang dari FE itu diisi variable temp yang tadi itu berisi dari NIM itu tadi. Makanya datanya bisa tertukar. Dan FE ini itu tadi berdasarkan data dari kuis 1, kuis 2, tugas 1 atau tugas 2 sesuai dengan variabel yang udah didefinisikan sebelumnya. Lanjut yuk. Boleh dijelaskan sama Nisa. Selanjutnya ada import CSV, yang dimana file import CSV ini berasal dari file main sebelumnya. Terus yang kedua itu ada import preprocess, yang dimana berfungsi untuk mengeksekusi NIM. Lalu di sini ada file sama dengan dataset1.csv. Next ya. Kemudian ada header sebagai file atas atau biasa disebut dengan judul. Lalu ada PPS. PPS ini sebagai preprocess, lalu ada baca header list yang berisikan NIM tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Kemudian di baris kedua itu ada NIM yang dimana PPS sebagai file preprocess. Lalu akan masuk ke bagian baca kolom list untuk setiap kolom yang dimasukkan ke kolom yang berbeda. Yang dimana untuk NIM sampai UAS itu memiliki indeks yang berbeda-beda, dimulai dari indeks 0 hingga 6. Lalu ada tukar NIM 1 sampai 6. Lalu ada PPS, file preprocess, tukar NIM. Yang dimana jika di kolom NIM terdapat 2 angka, maka akan ditukar menjadi NIM atau lebih dari 3 angka. Next ya. Kemudian ada menyimpan dataset baru. Di sini ada nama list yang berfungsi untuk membuat daftar data. Lalu ada PPS, nama list, NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu ada packout atau sebagai variabel yang berfungsi untuk mengembalikan nilai list. Lalu kita akan membuka filenya. Dengan nama file itu, di sini kita membuatnya dataset1_fix.csv dengan tipe data W.
Lalu di sini akan menyimpan ke dataset baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hayo. Oke, lanjut ke mekanisme program. Setelah file CSV atau setelah penukaran NIM, atau di sini kita dapat lihat di file CSV barunya di sini berbeda dari file yang sebelumnya. Di sini datanya sudah benar atau tidak ada lagi NIM yang tertukar dengan nilai tugas ataupun tugas 1, tugas 2, baik tugas 1, tugas 2, tugas 1, tugas 2 ataupun UTS dan UAS. Jadi di sini file CSV yang baru itu sudah benar datanya. Lalu di sini kenapa di sini tetap kita import CSV-nya, tapi nanti ada perbedaan di bawah. Kita tetap import CSV untuk biar bisa dibaca file CSV-nya, kemudian kita import file preprocess, terus kita singkat jadi PPS biar mudah. Kemudian kita di sini membuat file baru, file Python baru untuk kita menghitung statistik atau menghitung nilai-nilai atau data-data yang sudah diberikan atau yang sudah ditugaskan. Kemudian statistik proses ini filenya kita singkat menjadi SP, akan lebih mudah. Nah, di sini perbedaannya dengan yang pertama, file CSV yang di file main ini, kita memakai dataset 1_fix karena ini file CSV baru atau file CSV yang data NIM dan nilainya sudah kita tukar atau menjadi benar. Dan lanjut di sini, agar lebih jelas, saya akan share screen di Python-nya langsung untuk agar lebih jelas. Oke. Saya akan share screen di Python. Nah, di sini dapat dilihat ada 4 file. Kita menggunakan 4 file. Di sini main Python-nya di sini, kemudian ada main statistik di sini. Ini untuk statistik. Nah, di sini preprocess yang file tadi yang sudah dijelaskan. Dan ada statistik proses. Ini untuk proses statistik atau proses menghitung statistik yang sudah diberikan atau ditugaskan. Lalu gimana caranya ini? Tadi saya sudah dijelaskan oleh Wilda tadi di sini, baca header list ini. Di sini untuk preprocess itu tadi kan delimiternya kita memakai titik koma. Akan tetapi kalau untuk yang statistik proses ini delimiternya kita ubah menjadi koma. Karena apa? Karena di sini pada saat datanya sudah dirubah atau file CSV sudah berubah atau sudah fix, sudah benar, delimiter atau pemisah antara nilai-nilai ini menjadi koma. Maka di sini kita menggunakan koma, bukan titik koma lagi. Untuk selebihnya tadi sama yang sudah dijelaskan oleh Wilda, ini untuk mau-open filenya, untuk mau-open file, untuk dan lain-lain. Karena memang kita menggunakan statistik pada proses ini sama, pada dasarnya pada preprocess. Kemudian lanjut, karena kita di statistik ini menghitung nilai-nilai yang sudah diberikan atau ditugaskan. Yang pertama itu kita mencari nilai paling tertinggi di nilai UTS. Di sini ada data, di sini NIM_nilai. Jadi NIM_nilai ini indeksnya kita masukkan di sini. Indeks NIM itu kan tadi 0 sudah dijelaskan oleh Anissa. Kemudian indeks nilai di sini karena yang diminta itu nilai tertinggi di UTS, maka nilai UTS yang dimasukin indeksnya yaitu nilai indeks UTS itu 5. Jadi di sini indeksnya 0,5. Kemudian nilai sama dengan max kolom. Di sini nilai tertinggi maksudnya, yang diminta nilai tertinggi. Kemudian ini kita melakukan pulangan for untuk menghitung atau mencari nilai paling tertinggi. Lebih tepatnya mencari NIM dengan nilai UTS tertinggi. Di sini dapat kita lihat perulangannya itu berupa seperti ini, data sama dengan list row i, kemudian for i in NIM_nilai, kita masukkan variabelnya di sini. Kemudian if data 1 sama dengan nilai, data fix ini melakukan perulangan for-nya, kemudian kembali ke data fix-nya. Di sini kita bisa lihat atau kita bisa run
Nah, di sini untuk untuk perintah print atau perintah menjalankannya ada di sini, di main statistik. Tapi kita lihat di sini dengan cara kita membuat variabel baru di sini, UTX max di sini kita apapun itu variabelnya bebas. Nah, kita di sini menggunakan UTX max, kemudian sama dengan SP. SP itu apa? SP itu ini, file ini statistik proses karena codingan ini tuh mencari nilai tinggi itu ada di statistik proses. Ini bisa aja kita gabungin satu file, cuma kebetulan kemarin kita buatnya beda file. Nah, kita tinggal masukin di sini SP, SP di titik nilai tinggi. Nah, nilai tinggi itu ini, def nilai tinggi. Kemudian koma di sini int UTS. Kenapa kita nggak pakai file yang UTS ini aja? Karena di sini tuh kita butuh, karena yang dicari itu angka atau sebuah nilai, maka di sini kita harus ubah dulu menjadi integer semuanya. Makanya di sini diganti semua, tugas 1 sampai UAS itu diganti jadi integer filenya. Maka pas di sini tuh tinggal kita masukin int UTS, packout. Kenapa di sini packout? Karena di sininya parameternya menggunakan packout, kolom, packout. Kolomnya itu ini, dan packout-nya kita tulis. Kemudian di sini kita print nilai ini mana yang dapat nilai, dan intinya print UTS max yang ini yang kita print. Misalkan kita run itu jadinya gini. Nah, di sini ketemu yang dengan nilai UTS tertinggi itu ada 2 NIM, yaitu NIM yang ini sama NIM ini. Nah, begitupun selanjutnya yang sama yang seperti ya ini pada PPT selanjutnya. Ini sama semua seperti yang di atas yang sudah saya jelaskan, tidak ada beda. Cuma perbedaannya di sini ya punya kelompok kami untuk mencari nilai rata-rata dan median sudah ada, sudah bisa. Cuma untuk mencari nilai rata-rata pada kuis 1 dan median pada kuis 2 itu belum bisa atau tidak jalan sempurna. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, mekanisme program atau mekanisme untuk menjalankan programnya atau untuk print programnya. Kurang lebih seperti itu. Udah lanjut sama Imam. Lanjut untuk pertanyaan dan solusinya. Yang pertama, NIM mana yang mendapatkan UTS tertinggi? Jadi di sini ada NIM 1101, 110070, dan 1101, 110075. Nomor 2, NIM mana yang mendapatkan nilai UAS terendah? Jawabannya yaitu 1101, 110090, dan yang kedua ada 1101, 110101. Lanjut pertanyaan ketiga, di mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata? Jadi di sini ada 15 NIM yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata. Yang nomor 4, di mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 2 di bawah median? Di sini ada 20 NIM yang memiliki nilai kuis 2 di bawah median. Selanjutnya nomor 5, di mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median? Di sini juga sama, ada 20 NIM yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median. Yang keenam, di mana sajakah yang mendapatkan nilai tugas 2 di atas rata-rata? Jadi di sini ada 24 NIM yang memiliki nilai tugas 2 di atas rata-rata. Nomor 7, di mana yang nilai akhirnya menjadi pencilan bawah atau atas? Jadi di sini tidak ada NIM dengan nilai akhir yang menjadi pencilan bawah maupun pencilan atas. Dan yang terakhir, di mana sajakah yang mendapatkan nilai akhir kurang dari median? Jadi di sini ada 20 NIM lagi yang mendapatkan nilai di bawah nilai akhir kurang dari median. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah kata.